Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang basis data terdistribusi. Pokok bahasannya pertama pendahuluan, lalu tipe basis data terdistribusi, lalu arsitektur basis data terdistribusi, lalu penyimpanan data pada sistem terdistribusi, lalu manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, joins pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS terdistribusi, mengubah data terdistribusi, logging pada sistem terdistribusi, dan distributed recovery. Tujuan belajar memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat. Lalu selanjutnya memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging pada DBMS terdistribusi, dan yang terakhir memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan, pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data terdistribusi yaitu independent data terdistribusi, yaitu pemakai tidak perlu mengetahui letak suatu data. Dan yang kedua, transaksi terdistribusi atomik, yaitu pemakai dapat menuliskan transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Selanjutnya, tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu yang pertama homogen, yaitu yang berarti suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Dan tipe yang kedua yaitu heterogen, yaitu suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, atau relational DBMS atau non-relational DBMS. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi, yaitu pertama arsitektur client server dan arsitektur collaboration server. Arsitektur client server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan proses server, dan juga sebuah proses client dapat mengirim query pada sembarang proses server. Client bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Alasan arsitektur ini menjadi populer adalah pertama, implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan server yang tersentralisasi. Lalu yang kedua, main server yang mahal sehingga utilitasnya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Lalu yang terakhir, klien dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user friendly. Lalu kelebihannya, pada saat menulis aplikasi client server perlu diingat batasan antara klien dan server untuk menjaga komunikasi antar keduanya yang berorientasi himpunan. Lalu yang terakhir, alasan menjadi populer karena khususnya membuka kursor dan mengambil tupel pada satu waktu membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Arsitektur collaboration server. Collaboration server digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur client server. Terdapat sekumpulan server berbasis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem akan membangkitkan query yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan menjadi query asal. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi.
yaitu relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisipasi atau difragmentasi ke beberapa tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu pertama, fragmen horizontal. Setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Fragmen vertikal, yaitu setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Yang biru merupakan fragmentasi vertikal dan yang hijau merupakan fragmentasi horizontal. Replika merupakan proses menyimpan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu tempat atau lebih. Berikut adalah ilustrasi replikasi. Motivasi untuk replika: meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks dengan nama yang berbeda. Menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan direplikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat dan disimpan. Query terdistribusi. Pertama yaitu fragmen horizontal, tuple dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai, lebih dari sama dengan 5 pada Tokyo, maka harus dihitung sum dan count pada kedua tempat. Fragmen vertikal, SID dan rating pada Shanghai, SNAME dan H pada Tokyo. Replikasi, yaitu Sailor dikopikan pada kedua tempat. Join pada DBMS terdistribusi. Contohnya, London menyimpan 500 halaman Sailor dan Paris mempunyai 1000 halaman reserver. Berikut contoh sistem terdistribusi. Semi join. Teknik ini ditujukan untuk mengurangi jumlah tuple reserves yang dikirim dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman dan untuk biaya pengiriman relasi reserver penuh. Idenya terdiri dari langkah sebagai berikut. Pertama, di London, proyeksikan Sailors ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Di Paris, lakukan join pada proyeksi Sailor dengan reservers. Hasil join disebut reduksi dari reserves dengan Sailors. Kirimkan reduksi reserves ke London. Pada London, join Sailors dengan reserves yang sudah direduksi. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi, yaitu pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Dan ketiga, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi. Replikasi transaksi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, synchronous replication, yaitu semua kopi relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Lalu distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Lalu ada cara asynchronous replication, yaitu kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi.
Lalu user harus waspada pada distribusi data, dan produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Synchronous replication, dua teknik untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan copy, yaitu pertama voting. Transaksi harus menulis mayoritas copy untuk memodifikasi sebuah objek, harus membaca cukup copy untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya pada satu copy saat itu. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah yang biasa. Lalu yang kedua, read any, write all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk sorting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua copy yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote site dan sementara menunggu respon pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua copy diubah. Pemakai harus waspada copy yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary site dan peer-to-peer replication. Perbedaannya terletak pada berapa banyak copy yang diubah atau copy master. Peer-to-peer replication. Lebih dari satu copy dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke copy lain dengan cara yang berlainan. Jika dua copy master dibuat dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Lalu teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya setiap tempat master memiliki fragment disjoint dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary site replication. Tepat satu copy dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan. Tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini. Terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah, yaitu langkah pertama ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit, langkah kedua aplikasikan perubahan tersebut. Implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture, log menyimpan recovery, digunakan untuk membangkitkan change data table atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Lalu procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau di-trigger mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. Mengimplementasikan langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi.
Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Log-based capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Logging pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara yang pertama, sentralisasi. Satu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Lalu primary copy. Semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Lalu untuk pembancaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebagai tempat di mana objek disimpan. Lalu ada terdistribusi penuh. Penguncian untuk suatu kopi dilakukan pada tempat di mana kopi disimpan. Hal ini mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Distributed log detection. Setiap tempat menangani local wait for grab. Deadlock global akan terjadi jika local grab tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar berikut menunjukkan terjadi deadlock global. Berikut adalah gambarnya. Lalu untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu pertama sentralisasi, yaitu mengirim semua local grab ke satu tempat. Lalu ada hierarki, yaitu mengorganisasi tempat ke dalam suatu hierarki dan mengirim local grab ke parent dari hierarki. Lalu ada timeout, yaitu menghentikan transaksi jika menunggu terlalu lama. Distributed recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus dikomit. Hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Lalu, suatu log ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi, dan aksi commit protokol ditambahkan pada log. Two-phase commit atau 2PC. Tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan ek ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log n setelah mendapatkan semua pesan ek. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai pesan X. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T, tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log commit atau abort, redo atau undo T, dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menjadikan rekaman log untuk T, secara sepihak akan abort dan undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinat mungkin mengirim pesan. Jika koordinat untuk transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinat pulih. Pada saat itu T akan diblok. Meskipun jika semua subordinat saling mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Jika suatu remote site tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal, maka jika tempat tersebut adalah koordinat untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinat merespon.
Pesan X digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat dapat melupakan suatu transaksi. Sampai koordinator menerima semua X, koordinator harus menyimpan D pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap, tetapi sebelum menulis rekaman log, commit atau abort, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Jika sub transaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Cukup sekian materi untuk basis data terdistribusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.